Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada MPV kedua dari Wuling. Ya, karena memang Wuling saat awal masuk ke Indonesia itu membawa MPV ya, itu sebuah Convero. Kemudian dilanjutkan dengan mobil yang di hadapan kalian ini. Ini adalah Cortez keluaran awal tahun 2018. Tipenya C, tapi ada yang beda di dalam, yakni Lux Plus kalau di Wuling bilang. Nanti kita akan bahas di video kali ini. Dan kenapa saya pengen bahas mobil ini? Karena harganya nih. Ya, kalau di pasar second, kalian cek ya di marketplace saat ini, itu harganya sudah mulai, mungkin bisa dibilang 135, 140, 150, sudah dapat mobil yang sebesar Kijang Innova ini. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, kita bahas dulu dari mulai sejarahnya dari Wuling Cortez ini ya. Yang pertama kali hadir ini tahun 2018, yang mana pilihan mesinnya 1800 cc ataupun 1500 cc. Itu semua di mid ke transmisi manual ataupun matic-nya ada. Tapi AMT sayangnya. Seperti yang di unit ini. Kemudian di tahun 2019, setahun kemudian ada improvement, yakni berupa kode CT, itu artinya mesinnya sudah menggunakan 1500 cc turbo, serta transmisinya sudah di mid ke transmisi CVT, yang mana ya rasa berkendaranya jauh lebih halus. Kemudian di tahun 2022 kembali dilakukan improvement oleh Wuling, tapi kalau dari kasat mata bagian luar itu yang mungkin mencirikan bedanya hanya di bagian velg ya yang berubah, sisanya nggak ada karena fokusnya mungkin lebih improve di bagian dalam, yakni mulai dari warna interior dan juga ya sistem entertainmentnya yang mana sudah mengadopsi WIN dan juga IOV seperti Wuling kekinian lainnya. Dan kita langsung bahas dari fascia depan. Untuk tipe C ini sebenarnya kalau Wuling Cortez itu kalian mudah aja ya membedakan dari bagian lampunya. Karena untuk varian yang paling atas, kentara banget. Bagian lampunya advance. Dia double proyektor dan juga sudah LED. Sedangkan untuk tipe bawahnya, tipe C dan juga tipe S, ya alhamdulillahnya sampai tipe bawahnya pun masih dikasih proyektor seperti ini sih. Walaupun ya jelas ini masih bolam halogen semua. Dan sisanya di sini ada yang LED tapi hanya untuk lampu sennya. Dan beralih ke bagian bawah, di sini juga sudah lengkap, ada DRL, bahkan tipe terendah pun ada. Dan di atasnya ada satu buah fog lamp. Ya, ini juga masih bolam halogen biasa. Kalau tipe S ini nggak ada ya. Nah, kemudian beralih ke bagian grill nih. Ini grillnya menarik karena jujur desainnya lebih minimalis yang ini ya. Kesannya karena chrome-nya itu sedikit lebih tipis dibandingkan dengan yang improvement. Justru improvement bilahnya itu terlihat lebih tebal dan dia lebih menyatu di sini. Logo Wuling masih warna merah ya karena belum zamannya ya. Kalau sekarang kan sudah dibagi antara yang reguler yang pakai warna merah dan juga yang lebih premium yang warnanya silver. Kemudian ke bagian bawah ya bisa dilihat airdamnya sebenarnya kecil tapi di sini ada aksen tegas yang sama serupa dengan di grill, honeycomb juga ya. Dan ini satu buah bilah chrome gitu ya yang cukup memanjang sampai dengan melingkari di bagian DRL-nya. Dan DRL-nya ini akan mati ya kalau kalian aktifkan lampu kecil gitu. Jadi kalau menyalakan mesin dia otomatis nyala dan menyalakan lampu kecil dia otomatis mati. Betul-betul fungsi DRL. Oke. Kemudian kalau untuk masalah desain ya, sejujurnya ini Wuling Cortez ini desain yang cukup bisa saya terima dibandingkan dengan Convero-nya. Lihat aja deh, desainnya cukup manis dan juga masih bisa enak dilihat mata. Paling nanti akan saya bahas di bagian sana ada yang agak mengganggu mata saya, tapi overall masih oke banget dari bagian depan. Oke, langsung aja kita intip untuk bagian dapur pacunya. Untuk Cortez yang unit ini adalah Cortez dengan mesin 1800 cc 4 silinder dengan teknologi VVT-i Tech. Ya, nyebutnya agak nggak enak ya, VVT-i Tech. Dan di sini keluaran tenaganya sekitar 129 daya kuda dengan torsi di kisaran 174 Nm. Ya, memang kalau meriver dengan Cortez yang 1500 cc turbo, rasanya torsinya jadi kekecilan ya. Karena memang Cortez yang turbo itu torsinya sampai dengan 250 Nm. Udah seperti mobil diesel aja gitu torsinya. Dan yang satu lagi, itu ada opsi untuk pilihan 1500 cc. 1500 cc-nya sendiri turun ke kisaran tenaganya di 110 daya kuda dan juga torsinya di kisaran 142 Nm. Tapi katanya sih yang 1500 cc rasanya cukup aja ya, nggak terlalu boyo karena si Wulingnya masih tune lagi, nggak sama atau nggak bener-bener plek-plekan 1500 cc kayak Convero-nya.
Dan di sini lihat ya, untuk ruang mesin rapi, tertutup cover, rasanya seperti Eropa. Di sana sudah ada modul ABS-nya, dan di sini ini ECU-nya yang menarik, saya lihat logonya Wuling dan juga mereknya Bosch. Wow. Dan di bagian atas, di sini sudah dicat sewarna dengan bodi, serta di sini sudah ada peredam sebagai standar bawaannya. Oh ya, dan ini bimit ke transmisi IMT ya, AMT alias gitu ya. Automatic Manual Transmission. Kalau kalian ngambil yang 1500 cc itu hanya ada transmisi manual dan tipenya hanya ada dua. Tipe S dan juga tipe C sebagai varian paling tinggi di transmisi manual. Sedangkan kalau yang AMT ini mulai dari tipe C, kemudian ada tipe L. Yes. Nah, kita langsung bahas di bagian samping, lihat ya. Ini MPV cukup besar sih ya untuk kelasnya. Makanya ini rasa-rasanya walaupun waktu barunya itu setara dengan Avanza, tapi bodinya memang Innova ya, gedenya itu loh. Dan kita langsung bahas dari mulai kaki-kakinya nih. Yang pertama, untuk ring velg ini kecil, ukurannya expander gitu ya. Ring 16 dibalut ban 205/55. Finishingnya two tone polish, yang mana ini cukup manis, modelnya kipas. Kalau misalkan yang single tone itu hanya ada di varian terbawah, alias tipe S-nya. Tapi single tone kalau modelnya oke, saya juga no complain sebenarnya gitu. Dan untuk sistem pengereman ini juga advance. Depannya disc brake, belakangnya disc brake juga. Jadi keempat sisinya sudah menggunakan disc brake. Tentunya lengkap dengan ABS dan juga EBD tadi ya. Kemudian gak lupa cladding hitam karena memang di era itu sudah masuk eranya crossoveran. Jadi MPV pun mau dibuat crossover lah, ala-ala sedikit ya. Kemudian di sini ada batok spionnya yang mana sewarna dengan bodi. Serta di sini sudah lengkap dengan lampu sein, tapi ini yang menarik hati saya nih. Kalau kalian lihat nanti ya dari sisi depan, saya akan hadirkan di kamera. Ini ada lebihan sampai sini yang menurut saya ini praktikal banget. Kenapa? Karena kalau dari sisi sini, pengendara dari sebelah kanan, baik itu motor atau mobil, akan lebih aware gitu loh. Ini kan bisa kelihatan jelas gitu ya, adanya bocoran lampu sein di samping dibandingkan hanya di bagian depan. Ini hanya untuk pengemudi yang datangnya dari arah depan. Kalau dulu sih ada lampu sein dari bagian fender sini kan, kalau sekarang ya rata-rata sudah model di sini. Rasanya harusnya modelnya begini aja semuanya ya, jadi masuk dari dalam gini. Kemudian ini sudah electric mirror dan juga electric folding. Kalau misalkan kalian kunci pintu, ini akan otomatis melipat. Kemudian untuk di bagian pilar, ini sudah di blackout ya, standarnya. Dan juga untuk tipe C, ini belum ada list chrome, yang mana kalau tipe L memanjang sampai belakang gitu ya. Chrome melingkari di sekeliling jendelanya. Di bagian atas, yes, hadir roof rail sebagai standar bawaan. Dan ini bahannya memang aluminium, yang mana betul-betul bisa dipakai ya. Jadi bukan hanya sekedar pajangan. Handle pintu, ya modelnya tarik, sudah modern, tapi di sini belum ada keyless entry. Keyless entry baru masuk di improvement yang tahun 2022 gitu ya. Dan gak lupa di bagian bawah, nah di bagian bawah itu sudah ada list chrome di sepanjang side skirtnya. Ya menambah kesan mewah dikit. Ini sih semua varian ada saya rasa sih. Nah kemudian ini yang saya tadi bilang ya, untuk urusan desain satu hal yang saya kurang serp di Cortez, depan tuh sudah tajam gitu ya. Begitu ke belakang di sininya nih, ini sangat membulat dan MPV sekali. Memang yang saya bilang ini mobil yang cukup besar seperti di review sebelumnya. Kelihatan banget ini MPV-nya di sini tuh, di titik ini kelihatan banget MPV-nya. Ya, tapi itu hanya sekedar selera ya. Kalau selera saya nggak suka di bagian ini saja. Nah, lanjut ngomongin belakang ya. Ya, memang desainnya balik lagi. Saya sih lebih suka ini dibandingkan dengan Convero. Jauh lebih dinamis dan lebih enak dipandang mata. Masih bisa diterima. Dan langsung aja kita bahas mulai dari atas ya. Di situ antena model shark fin. Kemudian di bawah ini ada spoiler ya. Jadi mobil-mobil sekarang ini seperti ada spoiler sedikit tambahan. Serta di sini ditaruh untuk third brake stop lampnya. Dan di bagian kaca sayangnya belum ada line defogger. Jadi masih kosong gini aja. Walaupun begitu masih ada wiper yang lengkap dengan covernya. Dan untuk perlampuan ini hanya LED di bagian lampu sein ya. Untuk lampu mundur dan lampu remnya ini masih bohlam halogen biasa. Kalau yang L seingat saya ini sudah LED deh untuk lampu remnya. Jadi cuma lampu mundur yang halogen. Ke bagian bawah ada logo Wuling dan juga ada logo Cortez yang mana itu agak sedikit turun kalau di varian sebelum turbo ya. Kalau turbo posisinya lebih naik nih. Nah itu rasanya jadi lebih enak aja dipandang sama mata ya. Dan sebagai standar bawaan sudah hadir kamera mundur di mana di sebelah sini ya. Dan juga sensor parking gitu. Dan kamera mundurnya itu udah ada guidance line-nya ya. Jadi udah cukup ngebantu banget. Serta ini nih, ya ini adalah ornamen yang mana fog lamp ini nggak aktif sih ya. Mungkin di luar negeri ada aktif dan saya lihat sih lubangnya ada di bawah gitu ya untuk nambahin bohlam.
Dan di sini yang aktif hanya untuk lampu sen, yang mana berpindah. Kalau kita buka kap bagasinya, dia akan terangkat semua sehingga lampunya hilang dan lampu sen bisa pindah ke bagian bawah. Kita langsung coba akses. Nah, kalau dibuka kan seperti ini ya, ini hilang bagian headlampnya, makanya dibikin pindah ke bawah. Untuk safety juga kayak mobil Eropa. Nah, kalau udah lihat bagasinya ya, memang kelihatan ini size-nya Innova sih ya. Nggak akan ada LMPV yang besarnya seperti ini di bagian belakang, ketika posisi baris ketiganya tegap, atau semuanya berdiri, apalagi ini posisinya lagi rebah bro. Dan ya, sisanya sih di bagian belakang ini nggak ada kompartemen apapun di bawah, karena ini flat floor aja. Serta di sini ya ada akses untuk ban serep. Jadi tinggal kita putar dan kita turunkan ban serep di bagian bawah belakang sana. Walaupun demikian, memang yang saya bilang ini lantainya nggak rata ya. Ada perbedaan ketinggian dari bibir bagasinya. Jadi kalau kita misalkan angkat beban gitu ya, nggak bisa kita langsung geser gitu ke sana. Tapi kita harus angkat bener-bener sampai taruh di bagian sini. Dan sisanya, karena di sini rata, nggak ada tempat penyimpanan, toolkits adanya di sisi sana. Dan itu posisinya lagi kebuka karena penyimpanannya saya lihat kurang benar. Kemudian sisanya di sebelah kiri dan kanan ada hook yang mana ya kapasitasnya 1,5 ya masing-masing. Serta terakhir di sini ada lampu untuk bagian bagasinya. Dan apabila kapasitas bagasi dirasa kurang, tentunya bangku juga kalian bisa lipat 40-60. Bisa yang pertama mode seperti ini ya. Kemudian yang kedua, tarik lagi tuas di bawah dan lipat ke depan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya harus ada besi yang kita masukkan supaya bisa mengunci bagian bangku. Cuman baris keduanya kurang maju, tapi yang jelas ya bisa dilipat 40-60 dan metodenya seperti Avanza lama. Itu aja kurangnya di belakang sebenarnya nih. Kalau pelipatannya flat floor itu rasanya lebih asik ya. Bisa naruh barang di lantai yang cukup panjang dari belakang sampai ke depan. Oke, kita langsung bahas dari baris kedua dulu. Seperti biasa kalau MPV saya lebih senang bahas baris keduanya ya. Karena sebenarnya MPV diciptakan untuk nikmatin baris keduanya saya rasa ya. Untuk keluarga gitu kan. Nah, yang pertama bahas dari bagian bangkunya. Kalian kaget kan? Ini tipe C, tapi kok bangkunya sudah seperti yang varian L ya, alias varian tertingginya, Captain Seat lengkap dengan kulit. Ya, karena memang saya bilang tadi, kalau di Wuling selalu ada opsi tambahan, jadi Lux Plus. Ketika kalian pilih varian tertentu dan kalian tambah budget sekitar 4 jutaan ya, itu akan mendapatkan kursi yang Captain Seat seperti ini. Nah, itu opsional sih ya. Dan ini ya, seperti persis dengan yang flagshipnya. Kulitnya sama, motifnya juga sama, jadi betul-betul persis. Karena standar bawahnya itu harusnya yang bench kursi gitu ya, jadi 3 penumpang dan juga bahannya masih fabric gitu. Beda dengan yang ini. Dan ini bangkunya sendiri ya, atau Captain Seat-nya sendiri ini proper sih menurut saya ya. Lihat deh, untuk urusan duduk, ya memang ini sudah menukik, sudah cukup baik, walaupun memang belum tersangga semua ya, kalau untuk kaki saya yang tingginya 180 cm. Kemudian posisinya sudah cukup rileks, ditambah lagi, yes, adanya armrest di sebelah sini. Armrest ini pun bisa diatur 2 leveling nih, 1, 2. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kayak gini biasanya pas lagi rebahan nih, posisi tinggi gini. Nah, armrest ini juga proper. Di sebelah kiri masih ada armrest dari door trimnya. Jadi, Masya Allah, nikmat banget sih di belakang sini. Dan yang luar biasanya lagi yang saya bilang, ini MPV sekelas Innova. Lihat aja nih, dari mulai legroomnya. Wow, ini posisi yang di tengah ya untuk slidingnya. Dan recliningnya agak tegap memang. Ini menghasilkan lebih dari 5 jari, bisa sampai 9 jari bahkan ya. Dan kemudian bagian kaki kita itu masih bisa masuk ke bagian dalam depan gitu ya. Jadi masih nyaman banget, bisa semi selonjoran di baris kedua. Dan juga bagian headroom. Headroom di sini sekitar 7 jarian ya. Jadi leluasa banget lah di bagian kabin tengah Cortez ini. Dan istimewanya lagi, lantainya ini flat floor ya. Jadi enak banget untuk kita akses kanan kiri maupun ke belakang. Untuk yang tipe Captain Seat gini cocok banget ya flat floor seperti ini. Jadi nggak ada gundukan tunnel lagi gitu. Karena memang ini penggerak roda depan. Dan kemudian ini memang ada sedikit gundukan naik ya ketika di tengah ini porsinya sampai dengan ke belakang. Tapi untuk posisi bangku sih sebenarnya nggak teatrikal gitu ya, nggak lebih tinggi. Jadi kita sejajar dengan posisi di bagian depan. Nah, kemudian untuk akomodasi, di sini ada hook ya di sebelah kiri yang bisa mengangkut beban sampai dengan 4 kilo. Kemudian di sini ada seat back pocket yang ada 2 buah di kanan dan di kiri. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada hand grip, modelnya retract dan juga ada hook untuk memegang
gantungan kita atau jemuran gitu. Jemuran. Hanger lah ya, hanger baju kita. Dan di sebelah kanan juga sama, tapi ini ya sudah sedikit memble ya. Sepertinya juga sudah dibahas beberapa pemilik Cortez kalau ini suka memble. Jadi tinggal dibenerin aja besinya sih ya. Tapi overall sisanya untuk unit ini nggak ada masalah sih ya untuk bagian interiornya gitu. Masih cakep. Dan ya sama seperti Panther, kemudian Land Cruiser di 90-an gitu ya. Ini hadirnya AC double blowernya datang dari pilar C. Jadi posisinya langsung ke kepala kita. Aduh, kalau misalkan yang nggak kebiasa sih cukup annoying ya. Tapi it's okay lah, bisa kita arahkan ke tengah. Kenapa begitu? Karena memang di bagian depan, kalau untuk yang flagship itu kan ada sunroof ya. Yang mana kacanya itu masuk sampai dengan bagian baris kedua lah, setengah kurang lebih. Jadi ya mungkin nggak dipindahkan gitu ya untuk menghemat budget. Karena ada yang varian sunroofnya. Kemudian untuk seat belt di bagian belakang ini juga 2 titik ya. Jadi lengkap nih. Cuman di bagian belakang ini, nah ini masih normal, standar. Nanti deh yang bagian depan soalnya saya selalu unik dengan bandulan ya dari safety beltnya Wuling. Nah kemudian saya akan coba seberapa rebahkah baris kedua. Aduh mungkin ini nggak akan ketangkap kamera, tapi yang jelas ini rebah sekali, cukup relax gitu ya. Masya Allah deh, bener-bener nyaman banget. Apalagi ini captain seat, jadi betul-betul proporsional bodinya itu dari jok hanya untuk 1 orang gitu ya. Pas banget menggenggam kita gitu. Dan pengaturannya tentu saja ini masih knob biasa karena ini varian C. Bahkan yang tipe tertinggi pun hanya ada elektrik di bagian depan nanti. Sliding, wow ini cukup jauh loh. Luar biasanya. Dan memang kalau untuk yang captain seat pelipatannya agak beda. Nggak seperti yang 3 penumpang di bagian tengah ya. Karena memang akses untuk penumpang belakang bisa menggunakan jalur tengah ini ya. Atau aisle di tengah ini. Ya kalau yang captain seat dia belum one touch tumble seperti yang 3 baris. Paling bisa dilipat sampai seperti ini aja. Dan bisa diakses dari sana. Ataupun ya lebih enak sih akses dari tengah ya nggak? Terakhir untuk bagian kulit memang ini bukan selera saya. Karena kulit itu bikin punggung panas dan keringetan. Itu kalau saya aja sih kayaknya. Dan juga ya karena ada jahitan di bagian tengah. Saya ngerasain baik di depan maupun belakang. Sebenarnya kursinya oke-oke aja. Tapi terasa lebih keras. Karena kalau kulit dijahit itu kan menambah ini ya tingkat pressnya dari kulit gitu. Jadi kayak ketarik gitu. Nah itu rasanya jadi keras gitu. Jadi kaku. Ya saya kurang suka sih dengan kursinya gitu ya. Jadi keras rasanya kalau menurut saya. Sama seperti Wuling RV saya. Wuling RV juga soalnya keras. Terakhir di sini ada Isofix ya. Jadi sudah lengkap untuk akomodasi anak kita gitu. Oke, kita langsung coba belakang. Oke, kita udah ngatur di bagian belakang dan kita akan coba posisikan bagian tengah ini ya. Jangan terlalu mundur, jangan juga terlalu maju. Nah, saya sudah posisikan kurang lebih di tengah-tengah. Dan kita langsung akses ya. Aksesnya mudah, langsung dari bagian tengahnya. Hop, dan kita langsung bisa duduk di baris ketiga. Saya akan coba. Oke, untuk posisi sliding di tengah dengan ya reclining yang cukup merebah gitu ya. Ini sih nggak ada sisa space. Malah cenderung dengkul saya sudah nonjok ke arah bagian kursi depan gitu ya. Ya mungkin saya akan coba majukan ya. Karena sebenarnya posisi maju pun ini sudah cukup leluasa banget untuk di bagian tengah. Nah, kalau maju, ini paling maju ya. Nah, kalau paling maju baru nih untuk tinggi yang 180 cm, saya masih punya pergerakan sampai dengan 2 jari di bagian lutut saya. Dan kaki ini masih bisa juga masuk ke tengah walaupun agak sempit, jadi nggak saya rekomendasikan. Kemudian untuk ruang kepala, ya kepala kalau kita senderan ya, ini mengikuti aturan recline ya, karena recline ini masih bisa diatur untuk belakang. 1 step yang tegap, kemudian step kedua, step ketiga ya bisa sampai 4 step lah ya. Tapi nggak ada penahannya gitu kalau yang saya rasa. Kalau misalkan yang paling tegap, jelas itu masih tersisa sekitar 3 jari. Tapi nggak mungkin kan saya setegap ini. Kalau yang paling rebah, nah yang paling rebah masalahnya hanya sudah menempel di pilar D ini ya. Atau pilar ini nih untuk pintu bagasi. Ya, jadi udah rambut saya akan berbunyi, bergesekan dengan bagian plafon. Nah, kemudian di belakang akomodasi, lihat nih, AC-nya langsung datang dari bagian depan. Dahsyat nggak? Dan masing-masing untuk ketiga penumpang itu sudah dilengkapi dengan kisi AC. Jadi memang kan kalau standar ini adalah 8 penumpang. Kalau dengan captain seat tentu jadi 7 penumpang. Dan akomodasi di belakang, sebelah sini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Dan ya, sebelum facelift ini masih ada ini ya,
Masih ada soket USB untuk ngecharge, jadi lumayan di belakang nggak kesepian banget nih kalau gadgetnya habis nggak minta-minta ke depan gitu. Walaupun memang cuma hanya satu nih di sebelah kiri, di sebelah kanan lebih polos, hanya ada satu buah cup holder. Kemudian seatbelt lengkap ya sampai ke baris ketiga ini, walaupun belum ada covernya, tapi modelnya sudah ya yang 2 titik seperti ini ya. Nah mantap, 2 titik, 3 titik, tepatnya 3 titik ini. Dan kemudian di bagian tengah ini juga masih dilengkapi dengan seat belt ya, yang mendatangnya ya ini yang lebih sederhana, hanya 2 titik saja. Tapi at least untuk masalah safety itu sudah lumayan banget dengan seat belt yang lengkap sampai baris ketiga. Nah jadinya bahas door trim belakangan ya. Yang jelas ini layoutnya serupa dengan yang di depan, di atasnya soft touch dengan real stitching ya. Kemudian di sini ada ornamen yang sama seperti di depan dan juga di sini ada kukulitan. Jadi bagian tangan kita yang tersentuh dengan armrest atau door trim tepatnya ini sangat nyaman, dan juga ya masih ada black piano, satu buah power window, kemudian di sini ada satu buah cup holder dan tempat penyimpanan yang cukup besar walaupun tidak begitu dalam, dan di sini masih ada yang bisa ngumpet sih ke bagian dalam sini, serta satu buah speaker. MPV ini kok AMT gitu ya, itu rasanya jadi kayak bawa angkot. Ketika stop and go di kemacetan itu ada lonjakan RPM sedikit gitu ya.